Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar perbandingan dan fungsi trigonometri bagian yang keempat, yaitu rumus perbandingan trigonometri di semua kuadran. Dalam interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, sudut-sudut tersebut dikelompokkan atas 4 kuadran, yaitu kuadran 1, yakni sudut-sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Biasanya dinamakan sudut lancip. Kuadran 2 yakni sudut-sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dinamakan sudut tumpul. Kuadran 3 yakni sudut-sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 yakni sudut-sudut yang besarnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni kelompok pertama dengan menggunakan aturan pelurus, yaitu sudut 180 derajat min alfa, 180 derajat plus alfa, dan 360 derajat min alfa. Kelompok kedua yaitu dengan menggunakan aturan
penyiku, yaitu dengan secara 90 derajat plus alfa, 270 derajat min alfa, dan 270 derajat plus alfa. Misalkan sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan dengan ujung titik P yaitu X, Y diletakkan pada koordinat Kartesius, kemudian pada kuadran kedua terdapat titik Q yaitu min X, Y pada lingkaran tersebut. Sehingga segitiga siku-siku OP aksen P, OP aksen P ini, dan segitiga O Q aksen Q ini kongruen. Jadi segitiga O P aksen P dan O Q aksen Q adalah segitiga yang kongruen. Kita perhatikan lingkaran dari segitiga O P aksen P diperoleh nilai sin alfa sama dengan Y dibagi dengan 1 sama dengan Y, cos alfa sama dengan X per 1 sama dengan X, dan tangan alfa sama dengan Y per X. Sementara dari segitiga O Q aksen Q diperoleh sin 180 min alfa sama dengan Y per 1 sama dengan Y sama dengan sin alfa, maka sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 min alfa sama dengan min X dibagi 1 sama dengan min X sama dengan min cos alfa. Maka cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Dan tangen 180 min alfa sama dengan Y per min X sama dengan min Y per X sama dengan min tangen alfa. Maka tangen 180 min alfa sama dengan min tangen alfa. Kemudian pada kuadran ketiga terdapat titik Q yaitu minus X, minus Y.
pada lingkaran yang berpusat di O. Sehingga segitiga siku-siku OP aksen P dan segitiga OQ aksen Q kongruen. Dari segitiga OP aksen P diperoleh nilai sin alfa sama dengan Y per 1 sama dengan Y, cos alfa sama dengan X dibagi dengan 1 sama dengan X, tangen alfa sama dengan Y per X. Dari segitiga OQ aksen Q diperoleh sin 180 tambah alfa sama dengan min Y per 1 sama dengan min Y sama dengan min sin alfa, maka sin 180 plus alfa derajat sama dengan min sin alfa. Cos 180 plus alfa sama dengan min X dibagi 1 sama dengan min X sama dengan min cos alfa. Maka cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Dan yang ketiga, tangen 180 plus alfa sama dengan min Y dibagi min X sama dengan tangen alfa. Maka tangen 180 plus alfa sama dengan tangen alfa. Sebuah lingkaran dengan jari-jari satu-satuan dengan ujung titik P X, Y diletakkan pada koordinat Kartesius. Kemudian pada kuadran 4 terdapat titik Q, yaitu X, min Y pada lingkaran tersebut, sehingga segitiga siku-siku OP P aksen dan OP aksen Q kongruen. Dari segitiga OP P aksen, kita lihat segitiga OP P aksen diperoleh nilai sin alfa ini Y dibagi 1, cos alfa adalah X dibagi dengan 1 sama dengan X, dan tangen alfa adalah Y per X. Dari segitiga
P aksen Q diperoleh sinus 360 ini. 360 min alfa sama dengan min Y. Ini min Y ini. Min Y dibagi dengan 1 sama dengan min Y. Sama dengan min sin alfa. Maka sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 min alfa sama dengan X dibagi dengan 1 sama dengan X. Sama dengan cos alfa. Maka cos 360 min alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 min alfa sama dengan min Y per X sama dengan min tangen alfa. Maka tangen 360 min alfa sama dengan min tangen alfa. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan aturan pelurus untuk sudut-sudut istimewa dalam interval X antara 0 derajat sampai 360 derajat berlaku hubungan sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa, tangen 180 min alfa sama dengan min tangen alfa, sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa, cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa, tangen 180 plus alfa sama dengan tangen alfa, sinus 360 min alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 min alfa sama dengan cos alfa, tangen 360 min alfa sama dengan min tangen alfa. Kalau kita perhatikan dalam interval 0 sampai dengan 360 derajat, ini terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 ada di sini, di kuadran 1, 0 sampai 90 derajat, kemudian kuadran 2 itu antara 90 sampai 180, kemudian kuadran 3 itu antara 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu antara 270 sampai 360 derajat. Maka kalau di kuadran 1 nilainya itu positif semua ini, sin, cos maupun tangen. Untuk kuadran 2 nilai sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa, tangen 180 min alfa sama dengan min tangen alfa. Ini yang positif hanya nilai sinus alfa.
Sementara untuk kuadran 3 kita perhatikan sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa, cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa, dan tangen 180 plus alfa sama dengan tangen alfa. Yang positif hanya nilai tangen di antara bertiga ini. Selanjutnya untuk kuadran yang keempat, kita perhatikan sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 min alfa sama dengan cos alfa, dan tangen 360 min alfa sama dengan min tangen alfa. Sehingga yang positif itu hanya kosinus. Jadi kalau kita ringkas menjadi bentuk seperti ini, dari 4 kuadran yang ada, kuadran 1 itu semuanya positif, kemudian kuadran 2 hanya sinus yang positif, kemudian kuadran 3 itu tangen yang positif, dan kuadran 4 itu kosinus yang positif. Tentunya sinus dengan sepersin atau dengan kosekan nanti ekuivalen, berarti kosekan itu positif. Sementara ini tangan itu dengan kotangan itu berkebalikan sehingga nilai kotangan positif, kosinus dengan sekan nanti berkebalikan, maka kosinus dan sekan ini nilainya positif. Kita perhatikan contoh yang pertama. Sebutkan di kuadran mana alfa terletak. Yang A, sinus alfa positif dan sekan alfa positif. Yang B, tangen alfa positif dan sekan alfa negatif. Kemudian yang C, sekan alfa negatif dan tangen alfa negatif. Kemudian yang D, sinus alfa positif, kosinus alfa negatif. Kita perhatikan sinus alfa itu positif, berarti ada di kuadran 1, 1, dan 2. Kemudian sekan berarti sepercos, kosinusnya positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga yang memenuhi irisan keduanya adalah kuadran 1. Jadi jawabannya ada di kuadran 1. Kemudian yang B, tangan positif itu di kuadran 1 dan kuadran 3. Sementara sekan positif, sekan berarti sepercos positif, negatif. Sepercos negatif, cosnya negatif berarti di kuadran 2 dan kuadran 3. Maka irisannya adalah kuadran 3. Yang ketiga, sekannya negatif, berarti cosnya negatif. Cosnya negatif ini ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Sementara tangan negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Maka irisannya adalah kuadran 2. Sinus positif, berarti ini di kuadran 1 dan kuadran 2. Kosinusnya negatif ini di kuadran 2 dan kuadran 3. Berarti irisannya ada di kuadran 2. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui nilai sin alfa sama dengan setengah. Dan kosinus alfa sama dengan min setengah akar 3.
tentukan nilai dari A, kotangen alfa, yang B, tangen alfa, dan C, sekan alfa. Kita perhatikan, diketahui sin alfa sama dengan setengah. Maka alfa ini positif, alfa ada di kuadran 1 atau di kuadran 2. Kemudian kosinus alfa sama dengan min setengah akar 3. Ini negatif. Maka alfa ada di kuadran 2 atau kuadran 3. Maka irisannya adalah ini irisannya kuadran 2 ini kuadran 2. Kuadran 2 alfa ada di kuadran 2. Bahwa alfa ada di kuadran 2. Sehingga kalau kita buat segitiganya ini alfa ini adalah 1, di sana depan sinusnya setengah berarti ini 1, di sana 2, dan sampingnya ini adalah akar 3. Maka karena alfa di kuadran 2, kita lihat nilai kotangen alfa sama dengan min akar 3 per 1, tangen alfa sama dengan min sepertiga akar 3, dan nilai dari sekan alfa sama dengan min 2/3 akar 3. Soal yang ketiga, diketahui kosinus alfa sama dengan min 2/3. Tentukanlah nilai dari yang A, kotangen alfa, yang B, tangen alfa, dan yang C adalah sekan alfa. Alfa di nilai kosinus alfa ini sama dengan min 2/3 negatif. Ini berarti alfa itu ada di kuadran 2 atau kuadran 3. Kita cari panjang sisi-sisinya, kita perhatikan ini adalah alfa. Karena kosinusnya adalah 2/3, maka sampingnya ini adalah 2 dan miringnya adalah 3. Sehingga kita bisa melanjutkan mencari kotangen alfa. Ini pas di kuadran 2, berarti kotangennya adalah, nanti kita lihat kotangennya adalah negatif. Yaitu negatif dari, ini nanti panjangnya adalah akar 5. Berarti ini sama dengan minus 2 per akar 5. 2 per akar 5. Sementara yang di kuadran 3, ini besarnya adalah kotangennya adalah positif. Ini sama dengan 2 per akar 5. Selanjutnya, nilai tangen alfa. Kalau alfa di kuadran 2, berarti nilai tangennya adalah akar 5 per negatif ya. Min akar 5/2. Kalau di kuadran 3, nilai tangen alfa sama dengan akar 5/2.
Sementara untuk yang ketiga, sekan adalah seperkos, berarti di kuadran 2, di kuadran 2 nanti kita dapatkan seperkos berarti minus 3/2 min 3/2, dan kalau di kuadran 3 ini juga negatif. Nilai sekannya juga sama dengan min 3/2. Selanjutnya, soal yang keempat, diketahui kosinus alfa sama dengan 1/3 dan alfa pada kuadran 4. Maka tentukanlah nilai dari A, sinus alfa, B, tangen alfa, dan yang C adalah sekan alfa. Kita perhatikan segitiga ABC dengan kosinus alfa sama dengan 1/3. Karena alfa di kuadran 4, maka kita perhatikan di sini BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan 8. Sehingga BC sama dengan 2/2. Sehingga karena alfa pada kuadran 4, maka diperoleh yang A. Sinus alfa negatif 2/2 dibagi 3. Tangen alfa ini negatif karena di kuadran 4 sama dengan min 2/2 dibagi 1 sama dengan min 2/2. Dan yang C, sekan alfa sama dengan positif 3/1 sama dengan 3.